Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama E dan E Channel. Akhir-akhir ini dunia maya ini diramaikan dengan viralnya salah seorang oknum kades di Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Oknum tersebut viral gara-gara nasi kotak yang ia terima, atau dalam bahasa kades tersebut yaitu berkat. Nah, berkat itu adalah bingkisan yang diberikan ketika misalkan orang hajatan, orang syukuran, atau ada kematian. Itu biasanya dikasih berkat. Berkat itu artinya ya berkah, mudah-mudahan membawa keberkahan. Tetapi kemudian dalam acara setelah selesai pelantikan di Kabupaten Bogor, para kepala desa itu menghadiri acara syukuran bupati dan wakil bupatinya. Nah, kemudian dibagi nasi kotak. Dan oknum kades tersebut menyatakan bahwa baru pertama kali mendapatkan nasi kotak dan geli sambil ketawa ketiwi lah gitu. Terkesan melecehkan. Tidak ada orang yang terpeleset itu dengan batu yang besar. Yang terpeleset itu biasanya dengan kerikil. Nah, sehingga bahasa Indonesianya itu terpeleset. Kalau rada besar ukuran batunya, maka itu tersandung atau kesandung. Ditajong bahasa Sunda nama. Nah, kalau kemudian ada lagi melalui peristiwa atau melalui masalah yang besar, terkena masalah yang besar, itu tertimpa longsoran, tertimpa batu-batuan. Nah, kita ingat beberapa waktu ke belakang juga ada yang terpeleset salah seorang ustadz terkenal, yaitu Gus Miftah. Nah, beliau itu dirujak sama netizen gara-gara apa? Gara-gara kerikil, gara-gara es teh. Gara-gara beliau membentak dengan kata-kata kasar terhadap seorang pedagang es teh, yang kemudian berujung pada pengunduran diri dari staf khusus kepresidenan. Nah, ini Bu Kades ini tidak menjaga lidahnya hanya untuk kepentingan hiburan, hanya kepentingan untuk diposting atau diupload di TikTok. Ia menyatakan bahwa itu hanya untuk lucu-lucuan, untuk seru-seruan. Nah, saya membayangkan bahwa nasi kotak itu sebetulnya kalau untuk kegiatan di tingkat kabupaten, isinya itu tidak asal-asalan. Pasti paketnya adalah paket komplit. Karena budgetnya mungkin untuk satu nasi kotak itu di atas 30, di atas 50 ribu. Nah, bagaimana misalkan kalau dikaitkan lagi dengan makan bergizi gratis? Bagaimana sikap si ibu ini, si oknum kades ini terhadap makan bergizi gratis yang biayanya itu hanya 15.000? Lebih geli lagi mungkin, atau lebih lucu-lucuan lagi. Oke, kita simak video pernyataan dari kades tersebut. Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Waktu kemarin kronologinya sebetulnya kita tidak ada niatan untuk menghina ya. Nah, mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu kan. Seru aja, senang gitu. Tidak ada untuk unsur menghina ataupun melecehkan. Buntut dari viralnya video tersebut, kemudian oknum tersebut melakukan klarifikasi bahwa ia tidak bermaksud untuk menghina atau melecehkan. Dan sekarang di akun TikToknya untuk komentarnya itu sudah dinonaktifkan. Atas beredarnya video tersebut, kemudian Bapak Bupati yang masih mengikuti kegiatan retret di Magelang sudah menginstruksikan kepada Kepala Dinas untuk memanggil oknum kades tersebut dan memberikan pembinaan. Nah, pembinaannya itu bisa berupa teguran secara lisan atau misalkan secara tertulis, bahkan mungkin bisa saja diberhentikan jika oknum tersebut sudah melanggar kode etik seorang pejabat publik. Insya Allah atas arahan Pak Bupati Bogor, saya selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Bogor akan segera memanggil pihak oknum kepala desa tersebut dan melakukan pembinaan. Jadi kepada para pejabat, berhati-hatilah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jaga perkataan, jaga sikap, jaga perbuatan. Jangan sampai merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Apalagi ketika apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu diposting di dunia maya, di sosial media, karena resikonya itu sangat berat sekali. Dimana jempol para netizen itu lebih kejam daripada para begal, para geng motor. Dan tuntutannya di sebagian komentar kepada oknum kades tersebut
itu ada yang menuntut untuk dipecat. Nah, kita tunggu sikap dari Kepala Daerah Kabupaten Bogor. Apakah kades tersebut itu hanya diberikan teguran secara lisan atau tertulis, atau misalkan diberhentikan atau dipecat secara tidak terhormat. Di jalan jenazah di patoan wae artis tasna mahal, arlojina mahal, parfumna mahal, cincina mahal, gajihna ge mahal. Nah, sahabat-sahabat Edan channel, di bagian penutup video ini itu ada kebersamaan antara oknum kepala desa Ibu Wiwin Komalasari bersama gubernur kita Bapak Deddy Mulyadi. Bapak Gubernur itu juga tahu bahwa kades tersebut itu hidupnya dalam tanda petik itu glamor, bisa dilihat dari dandanannya. Bagaimana misalkan cara bermake up, itu skincare-nya pasti skincare yang mahal. Kemudian tasnya yang branded, kemudian arloji dan lain sebagainya. Dan ini bagi warga masyarakat, bagi para netizen juga di dunia maya, itu menimbulkan pertanyaan. Berapa sih pendapatan kepala desa kalau hitung-hitungannya adalah masalah gaji? Sehingga opini di masyarakat itu menyebar luas. Dikaitkan juga dengan dana desa. Apakah dana desa itu betul-betul direalisasikan sesuai dengan peruntukannya, atau misalkan ada penyalahgunaan? Dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bagi kita yang sering menggunakan sosmed sebagai alat atau media untuk mengekspresikan diri, harus lebih hati-hati dalam hal perkataan dan perbuatan. Yang kedua, khusus untuk para pejabat, apakah itu ketua RT, apakah itu ketua RW, kepala desa, camat, dan lain sebagainya, lebih baik memposting VT yang berkenaan dengan program dan kegiatannya, bukan hal-hal yang lain, supaya yang diketahui oleh warga masyarakat itu berkenaan dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk masalah-masalah pribadi, lebih baik jangan dipublikasikan. Dan yang ketiga, kita menunggu sikap dari pemerintahan Kabupaten Bogor berkenaan dengan teguran atau sanksi apa yang akan diberikan kepada oknum kepala desa tersebut. Dan mudah-mudahan dari pembinaan tersebut itu juga kemudian bisa membuka, bisa menjadi pintu untuk melakukan audit, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di desa. Bukan hanya misalkan di desa tersebut, tetapi itu juga nanti bisa berlaku untuk desa-desa yang ada di Provinsi Jawa Barat, agar Jawa Barat istimewa yang akan dijalankan, yang akan dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi itu bisa sinkron sampai ke tingkat desa, dan harapannya Jabar istimewa itu terwujud. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.